Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang sosialisasi dan agen sosiologi. Saya sendiri Mary Salma dan teman saya Badratun Nafis. Perkenalkan, nama saya Badratun Nafis. Saya akan menjelaskan tentang sosialisasi dan agen sosialisasi. Jadi terkait materi ini, kami akan membahas tentang konsep dasar dan tujuan sosialisasi, agen-agen dari sosialisasi, dan contoh dari agen-agen sosialisasi. Yang pertama, pengertian sosialisasi. Jadi, sosialisasi ini diartikan sebagai suatu proses seumur hidup seseorang untuk belajar menerima dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan, perilaku, adat istiadat, norma, dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, ada 3 aktivitas utama dalam sosialisasi. Yang pertama, belajar, yang kedua penyesuaian diri, dan yang ketiga pengalaman materi. Sedangkan untuk proses sosialisasi adalah suatu proses yang terjadi pada pendatang atau seseorang yang baru dalam suatu masyarakat untuk mempelajari norma-norma dan kebudayaan masyarakat di tempat tinggalnya. Selanjutnya, tujuan dari sosialisasi. Yang pertama, sebagai tempat individu memperoleh identitas diri secara fisik, mental, dan kemampuan sosial yang dibutuhkan untuk bertahan di masyarakat. Yang kedua, sosialisasi memungkinkan seseorang untuk mengembangkan potensi diri serta belajar cara berpikir, bertindak, dan berbicara yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, fungsi dari sosialisasi. Ada 2 fungsi. Yang pertama, ditinjau dari kepentingan seseorang, dan yang kedua, kepentingan dari masyarakat. Yang pertama, ditinjau dari seseorang, yaitu sosialisasi mempunyai fungsi sebagai pengenal identitas budaya dan nilai, agar seseorang dapat mengakui, mempelajari, mengenal, serta menyesuaikan diri dengan norma, nilai, dan budaya. Yang kedua, ditinjau dari kepentingan yang dimiliki masyarakat. Sosialisasi ini berfungsi sebagai alat untuk melestarikan norma, nilai, serta budaya yang ada pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, agen-agen sosialisasi. Jadi ada beberapa agennya. Yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga teman sebaya, dan yang keempat media massa. Jadi keluarga. Yang pertama keluarga. Jadi keluarga mengajarkan nilai-nilai budaya dan nilai sosial. Keluarga merupakan salah satu tempat pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang dalam proses sosialisasi. Ada beberapa fungsi dari keluarga. Yang pertama, fungsi afektif, yaitu keluarga berperan sebagai dasar kekuatan. Yang kedua, fungsi sosialisasi, yaitu mengembangkan proses interaksi dalam keluarga. Yang ketiga, fungsi reproduksi, yaitu untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menambahkan sumber daya manusia. Yang keempat, fungsi ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Dan yang terakhir, fungsi perawatan kesehatan, yaitu mencegah terjadinya masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan merawat keluarga. Selanjutnya, contoh dari agen sosialisasi keluarga. Jadi, peran orang tua atau keluarga dalam dapat menjadi contoh dan teladan yang baik untuk anaknya. Maka sebagai orang tua harus dapat lebih banyak mendengar, sabar, dan mengarahkan hal-hal baik untuk anaknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mary Salma.
Agen sosialisasi selanjutnya yaitu teman pergaulan atau teman sebaya. Nah, teman sebaya di sini merupakan teman bermain bagi seorang anak. Teman sepergaulan ini pertama kali didapatkan seorang anak ketika ia mampu berpergian keluar rumah. Nah, kelompok bermain yang dimaksudkan di sini sebagai kelompok yang bersifat rekreatif, namun dapat pula memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah keluarga. Nah, kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu. Berbeda dengan proses sosialisasi dalam keluarga yang melibatkan hubungan yang tidak sederajat antara individu satu dengan individu yang lain. Misalnya adanya perbedaan usia, pengalaman, dan peranan dalam keluarga. Nah, sosialisasi dalam kelompok bermain atau teman pergaulan ini dilakukan dengan cara mempelajari pola interaksi dengan orang-orang yang sederajat dengan individu tersebut. Nah, oleh karena itu, dalam lingkungan kelompok bermain, anak dapat mempelajari tentang peraturan yang mengatur tentang peran orang-orang yang kedudukannya sederajat dan juga mempelajari nilai-nilai yang berkaitan dengan keadilan. Contoh agen sosialisasi teman pergaulan dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita dalam lingkungan pekerjaan. Nah, peran sebagai agen sosialisasi dapat diwujudkan dari terselesaikannya tugas dan pekerjaan tepat waktu, mengikuti arahan dari atasan, serta mendengarkan bawahan. Jika untuk memimpin harus terus dikembangkan, sekalipun posisi kita berada di level junior, namun sifat kepemimpinan harus dapat dimiliki minimal untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, agen-agen sosialisasi yaitu sekolah. Nah, dalam lembaga pendidikan formal, anak akan melakukan proses sosialisasi yang lebih kompleks. Dalam konteks ini, mereka belajar tentang perspektif yang lebih luas tentang segala hal yang membantu mereka untuk menjalankan peran yang ada di luar keluarga dan teman pergaulan. Nah, di sekolah mereka belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga dipelajari adalah aturan-aturan mengenai kemandirian, prestasi, universalisme, dan kekasan individu. Faktor pendorong suksesnya sosialisasi di sekolah juga didukung oleh lingkungan lainnya, misalnya lingkungan keluarga. Di lingkungan rumah, individu atau seorang anak akan dibantu orang tua dalam mengerjakan tugas sekolah. Peran orang tua sangat efektif di sini yaitu untuk membantu karakter anaknya sendiri. Sedangkan di lingkungan rumah, seorang anak mengharapkan bantuan dari orang tuanya dalam melaksanakan berbagai pekerjaan. Tetapi di sekolah, sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Menjadi agen sosialisasi tidak gampang dalam bermasyarakat, utamanya dalam kondisi saat ini, yang masyarakatnya sangat sensitif akan berbagai isu dan mudah marah. Kita harus mampu menjunjung tinggi perasaan empati, menolong dan bertoleransi. Tidak membedakan orang berdasarkan status, agama, dan ras akan menjadikan kita sebagai agen sosial yang membawa pengaruh bagi masyarakat. Menjadi agen sosialisasi bukan selalu berarti sesuatu yang kita raih melalui prestasi atau reputasi. Namun, nyatanya di dalam diri masing-masing individu sudah tersimpan karakternya tersendiri. Agen sosialisasi selanjutnya yaitu media massa. Nah, media massa merupakan salah satu agen sosialisasi. Yang termasuk pada kelompok ini adalah media cetak seperti koran, majalah, tape, dan surat kabar. Dan media elektronik seperti TV, internet, radio, film, dan lain sebagainya. Besarnya pengaruh media massa sangat tergantung pada kualitas pesan yang ingin disampaikan oleh media tersebut. Salah satu media elektronik yang beredar pesat di pasaran adalah televisi. Nah, televisi adalah salah satu contoh media massa yang berperan sangat penting dalam sosialisasi. Dengan kehadiran televisi dalam keluarga atau suatu masyarakat, merupakan faktor pendukung dan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam lingkungan keluarga dalam menjalankan suatu fungsinya, yakni mensosialisasikan nilai-nilai yang baik bagi si anak. Contoh agen sosialisasi media massa dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penayangan acara Smackdown di televisi diyakini telah menyebabkan penyimpangan perilaku anak-anak dalam beberapa kasus. Contoh selanjutnya misalnya iklan produk-produk tertentu telah meningkatkan pola konsumsi atau bahkan gaya hidup masyarakat pada umumnya. Contoh selanjutnya gelombang besar pornografi
baik dari internet maupun media cetak atau TV, didahului dengan gelombang game elektronik dan segmen-segmen tertentu dari media TV, misalnya horor, kekerasan, ketalogisan, dan lain sebagainya. Itu diyakini telah mengakibatkan kecanduan massal, penurunan kecerdasan, menghilangnya perhatian atau kepekaan sosial, dan dampak buruk lainnya. Dari penjelasan materi tadi dapat disimpulkan bahwa pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi itu berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain. Apa yang diajarkan keluarga mungkin saja berbeda dan bisa jadi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agen sosialisasi lain. Misalnya, di sekolah anak-anak diajarkan untuk tidak merokok, meminum minuman keras, dan menggunakan obat-obat terlarang atau narkoba. Tapi mereka dengan leluasa mempelajarinya dari teman-temannya, teman-teman sebayanya, atau media massa lainnya. Nah, proses sosialisasi akan berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi itu tidak bertentangan atau selayaknya saling mendukung satu sama lain. Akan tetapi, di masyarakat, sosialisasi dijalani oleh individu dalam suatu konflik pribadi karena dikacaukan oleh agen sosialisasi yang berlainan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.